marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doakan tadi secara Katolik. Dan Bapak dan Ibu Kudus, amin. Ya Bapak, kami berterima kasih padamu atas penyertaanmu dalam perjalanan kami ke sekolah ini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran. Kami mohon berkat-Mu, semoga apa yang kami pelajari dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Ibu dan Kudus, amin. Teman-teman, gimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat? Kayaknya ada yang jatuh cinta kan? Becky jadi jatuh cinta. Wah, Becky. Jadi menantikan liburan, Pak. Menantikan liburan? Oh iya, bentar lagi udah mulai liburan kok. Tenang. Ya. Oke teman-teman, pembelajaran pada kali ini itu kita akan mempelajari tentang Indonesia Merdeka. Mungkin pelajaran ini pernah teman-teman pelajari ketika SMP teman-teman ya, dalam mata pelajaran sejarah ya. Tapi kita akan mengulas lebih dalam lagi siapa tokohnya dan bagaimana peristiwa yang terjadi dalam proklamasi kemerdekaan itu. Tapi sebelumnya saya bertanya ke teman-teman, ingat gak nama tokoh-tokoh yang dalam proklamasi kemerdekaan? Soekarno. Oke, ada lagi? Muhammad Yamin, Soekarno. Ya, teman-teman ingat ya ketika dalam perumusan sidang BPKI ya, BPKI ya, perumusan Pancasila ya. Oke, kita akan melangkah ke depannya setelah itu ada peristiwa proklamasi. Kemudian ya nanti teman-teman kita akan berefleksi bersama bahwa ketika teman-teman mempelajari materi ini, itu kita akan mempelajari ada suatu makna bahwa kita tuh harus berani berjuang untuk merubah diri. Tidak ada perubahan yang terjadi apabila kita tidak mau berjuang. Nah, nanti teman-teman akan dibagi dalam suatu kelompok. Kelompok teman-teman kemudian dalam kelompok itu teman-teman akan menyusun puzzle gambarnya tokoh. Nah, kemudian teman-teman akan melanjutkan diskusi tentang peristiwa yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kita akan melalui metode puzzle, menyusun puzzle, kemudian diskusi kelompok, literasi, dan kemudian presentasi. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan mengajak teman-teman untuk ini yang tadi teman-teman ya, seperti ya. Jadi melalui metode puzzle, literasi, nah, kita akan mempelajari proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia, menerapkan pengetahuan tentang menjaga persatuan, terampil dalam melakukan game puzzle, literasi, presentasi secara jujur, disiplin, kerjasama, dan proaktif. Nah, sekarang saatnya kita tebak gambar dulu. Sebelum menyusun gambar dalam puzzle, kita tebak gambar dulu. Ini gambarnya siapa? Siapa namanya? Orang Belanda? Orang Inggris? Anu Pak. Nganu saya ngerti loh Pak. Apa sih? Siapa ya? Siapa? Sir Philip Christison. Philip Christison. Soeharto. Siapa ini ya? Soekarno. Ganteng nih kalau aku. Meh foto loh. Ya. Berikutnya. Nggak kenal. Kayak meme. Weh, koyo Pak Deku. Kayak meme. Kok seru ya tadi? Pak Deku. Let's roll is betul. Ini Jenderal Sudirman. Oke. Yes. Berikutnya Vandenberg. melangkah ke Surabaya. Siapa jenderal Inggris yang terbunuh? Tomo. Bu itu dokter itu bukan sih? Bukan. Masa apa sih? Orang Inggris. Berarti Malaki. Betul.
dibagi menjadi 8 kelompok. Ini aja ya kelompoknya ya. Bertiga, berempat, bertiga, bertiga, berempat, berempat. Itu ya. Oke. Kelompok satu silakan. Depan. Oke. Kelompok dua. Berikutnya kelompok tiga. Boleh. Bentar lagi. Bareng-bareng ya bukanya ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Oke, teman-teman. Secara bersamaan silakan teman-teman membuka puzzle-nya. Supaya aman, tak matikan sebentar ya. Daripada nanti apa namanya kita suka bergabung ya. Silakan disusun gambarnya. Segera ayo. Kayaknya ini deh. Ini apa? Apa sih? Rahang. There's nothing there, right? You're not allowed to. I keep finding the good pieces of Pak. Hai Pak. Ini duduk kanan. Di belakang. Hampir dapat gambarnya. Enggak, saya ini. In the world full of voices, God like Nah ini maksudnya ini nih. Cidet nggak? Cidet. Nggak bisa gitu. Bawah-bawah deh. Mana? Apa di atas? Kalau udah jadi gambarnya disusun dan difoto atau dicari siapa nama tokohnya. Ada nama. Tapi di mana? Enggak, bukan antara atas. Sabar. Diputer. Oh ini loh, sini. Sini.
tahu Soekarno ini? Iya. Then get your hand off. He's balding. Pokoknya siapa sih? He's balding. He's balding and he's torturing people with hair. Gak ada. Nggak ada. Gak ada? Yakin? Let's put all the pieces up. I think I found something. I don't know what the hell it is though. All I get is a bush. What is this? I found something but I have no idea what it is. Oh. What are the rounded pieces? Perhaps. Kayaknya dia seorang jurnalis deh. Jurnalis. Jurnalis dan juru ketik ketika proklamasi. Just search it on Google. A journalist and a Juru ketik ketika naskah proklamasi siapa? Sayuti itu. Shirley, hah? Tapi ini nggak nyambung. Ini. Iya ini. Tapi ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini hitam. Oh ini gini nggak sih? Ini dasarnya. Ya. Bajunya. Oh ini sininya nih dagunya nih. Nah itu. Ininya sama. Kayak persegi guys, Masih Pak. Ini siapa Pak? Itu oh, dapat kelompok ini. Kita bingung pasang lagi Pak, dikit lagi. kontak kita kan. Ahmad Subarjo. Oke, udah ketemu. Kayaknya karena kemarin PKN belajar seperti itu. Udah ketemu ini. Siapa namanya? Diawali huruf S. Bukan. Ini pengibar bendera. Siapa? Ini tokohnya? Iya, kelihatan Soekarno ya. Oke. Siapa ini? Belum tahu. Nggak ada Pak. Siapa sih ya? Atau kurang nih? Enggak. Tapi Google ketemunya kayak Siapa? ginian. Iya kayak malah kayak yang art gitu loh Pak. Ini bukan. Iya. Supomo. Bukan. Bukan ini. Bukan. Kok mirip Pak? Kembarannya ya. Bukan. Di PPT ada nggak di PPT? Coba cari deh. Tadi kelewatan. PPT-nya pas PPT-nya kecepatan kelewatan. Siapa? Muhatta. Coba kamu browsing Muhammad Hatta Muda. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada kesalahan teknisnya ini. Nah, ini Mbak coba dibedain. Kan gini kan. Ini.
panggil dulu yang dapat gambarnya Soekarno. Oke. Tinggal kasih nama anggota kelompok. Kemudian berikutnya yang dapat tokoh Muhammad Hatta kelompok 8. Silakan dituliskan nama anggota kelompok. Kemudian Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni itu kelompoknya Anggun. Saya bagikan ya. Tuliskan nama anggota kelompok. Kemudian silakan dituliskan di situ jawabannya. Kemudian saya menulis. Oh ini. Oke teman-teman, silakan teman-teman mendiskusikan masing-masing peristiwa dan tokoh yang teman-teman dapat. Didiskusikan, silakan dituliskan nama anggota kelompok dalam kata kerja yang kita bagikan tadi. Dan silakan teman-teman mendalami. Sama. Ya. Oke teman-teman, silakan teman-teman melanjutkan diskusi dan membuat PPT dan PPT-nya kemudian dikirim di bulletin ya. Boleh pakai kanvanya bebas kan Pak? Bebas. Apa aja warnanya boleh ya Pak? Bebas. Pertanyaannya apa tuh? Itu juga. Berarti yang boleh ini tak pakai. Kita tambahin gini-gini ya Pak? Kita tambahin. Oh bagus, bagus. Oke Pak. Oh keren, warnanya apa sih ya? Kok ada gambar Koreanya tadi? Wih ini gambarnya cakep banget ya. Oke, ternyata sudah komplit PPT-nya, hebat. Ini aja. Sesuai itu aja Pak. Sesuai ini ya. Oke, silakan. Sesuai dengan update yang ada di sini. A yang paling depan, Abdul Latif Hendra Ningrat. Oke. Ini semua ini perjalanan ya, Pak. Mau keselesaian ini. Iya. Apa ya? Silakan dibuka PPT-nya. Oh iya. Wah. Ya, silakan disampaikan hasil diskusinya. Nama tokoh yang kami presentasikan adalah Raden Mas Abdul Latif Hendra Ningrat, adalah putra dari RM Said Hendra Ningrat dan Raden Ajeng Hairani yang lahir di Jakarta pada 15 Februari 1911. Sejak 1930-an, Latif diketahui aktif dalam organisasi pemuda seperti Indonesia Muda dan Soekarno, yaitu kelompok kepanduan Partai Indonesia Raya. Dalam proklamasi kemerdekaan seorang prajurit pembela tanah air peta yakni Raden Mas Abdul Latif Hendra Ningrat merupakan
undang-undang pada sidang pertama 18 Agustus 1945, salah satu keputusannya adalah menetapkan UUD dan memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang kedua, pengesahan UUD 1945 dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada 29 Agustus 1945. Sekian presentasi dari kami mengenai Raden Mas Abdul Latif Ningrat. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Jadi hari ini kita bakal membahas kerjaan kami tentang Soekarno. Jadi aku Gladys absen 16, aku Aksela absen 2, aku Sabina Rena absen 31, aku Eva absen 25. Jadi nama lengkap Soekarno itu Insinyur Soekarno. Biasanya dipanggil dengan Bung Karno, nama kecilnya yaitu Kusno, dan tempat tanggal lahirnya di Surabaya 6 Juni 1901. Jadi peran Soekarno dalam menyusun, menandatangani dan membacakan proklamasi pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir meminta Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Soekarno masih enggan melakukannya karena masih menunggu keputusan dari PPHI. Ya. Merasa tidak puas dengan keputusan Soekarno-Hatta, golongan muda menculik mereka ke Rengas Dengklok untuk menjauh dari pengaruh Jepang. Selama di Rengas Dengklok, golongan muda tersebut terus mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu setelah negosiasi panjang, Soekarno-Hatta bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mereka pun segera dibawa kembali ke Jakarta. Dalam proses penyusunan naskah proklamasi, Soekarno berperan sebagai penyusun teks proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah selesai, naskah langsung diketik oleh Sayuti Melik untuk kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut kepada masyarakat Indonesia. Nah, lalu selanjutnya, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ledakan bom atom menyebabkan kota Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan kota industri militer luluh lantak sehingga Jepang tidak lagi mampu untuk berperang. Sekian presentasi kami pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Aku mau nanya. Oh iya, silakan. Apa ya? Ayo. Istrinya Soekarno ada berapa sih? Banyak ya. Lebih dari satu. Boleh. Ada Namanya aja nggak usah nama. namanya juga apa sih ya? Ada Fatmawati, Hardini, Ratna Sari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yuri Kesanger, dan Heldi Jafar. Wah, 7. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ada waktu sekitar 2-3 menit. Silakan teman-teman membuat semacam ringkasan pribadi sendiri, semacam membuat ringkasan pribadi, tuliskan di catatan pribadi teman-teman, dan ini akan menjadi catatan teman-teman pembelajaran di hari ini. Oke, silakan teman-teman dicatatkan sendiri di dalam bukunya masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mengerjakan tugas ini dengan baik dan saya sudah mengkoreksi semuanya. Hasil kerja teman-teman
yang teman-teman tuliskan di sini itu semuanya sangat bagus dan luar biasa keren. Tepuk tangan untuk semua. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Bapa, kami berterima kasih padamu atas penyertaanmu pada hari ini. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu, semoga aktivitas kami dapat Kau lindungi dan Kau restui sehingga dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapa, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini juga berguna untuk masa depan dan cita-cita kami. Ya Bapa, apa yang terjadi pada kami pada hari ini kami serahkan padamu, yang baik bagi kami. Kemudian Bapa dan Putra dan Roh Kudus,